Assalamualaikum Bu Nobita, selamat malam. Waalaikumsalam, Pak Wahyu. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kabarnya sebenarnya baik, Pak. Cuman agak-agak pusing sedikit nih. Ya, pusing kenapa nih? Katanya kemarin ada yang beberapa hal yang ingin dibicarakan ya Bu, terkait permasalahan Bu Nobita. Iya, betul, Pak. Jadi memang itu yang membuat pusing nih. Ada salah satu murid saya ini yang punya gangguan fokus dalam pembelajaran matematika, Pak. Hmm, Tuh. kurang fokus seperti itu Bu ya? Yang bersangkutan itu murid saya itu memang punya gangguan fokus. Jadi dia fokusnya itu nggak bisa lama, Pak. Nggak bisa lama dia fokus dalam sebuah apa ya, sebuah kegiatan. Berarti seperti anak berkebutuhan khusus seperti itu Bu ya? Nggih, berkebutuhan khusus, Pak. Nah, terus tujuan Ibu dari percakapan hari ini kira-kira apa nih Bu? Yang ingin Eh, Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita? Tujuan saya em, supaya saya dapat ide baru lah Pak, seperti apa gitu untuk membantu murid saya yang satu ini dalam pembelajaran matematika karena saya sudah melakukan beberapa hal, dia memang ada kemajuannya tapi tidak signifikan seperti itu Pak Wahyu. Berarti Ibu pengen menemukan solusi terkait permasalahan Ibu bagaimana meningkatkan fokus untuk anak-anak yang dalam kategori berkebutuhan khusus ini, Bu ya. Betul sekali Pak Wahyu. Oke. Bisa sebelumnya bisa Ibu gambarkan kondisi saat ini seperti apa, Bu, terkait fokus anak itu tersebut. Ya, fokus anak tersebut itu tidak bisa bertahan lama Pak Wahyu. Jadi sekitar 15-20 menit pasti dia hilang sudah. Jadi memang tidak bisa mengikuti pembelajaran itu secara baik dalam satu rangkaian itu tidak bisa. Jadi dia memang harus di apa ya dipantau secara mendalam, secara terus-terusan. Jadi memang untuk penempatan tempat duduknya saya tempatkan tidak terlalu jauh dari saya seperti itu Pak Wahyu. Selama ini Ibu pernah mengamati tidak faktor-faktor kira-kira kenapa sih anak murid Ibu tersebut bisa kehilangan fokus tersebut? Oh iya. Bagaimana? Gitu. Jadi memang kami sudah melakukan komunikasi dengan orang tuanya, anak itu sudah dibawa ke psikolog juga. Jadi memang dia ada gangguan fokus, tetapi anak ini sendiri menolak untuk melakukan asesmen secara mendalam dengan psikolog tersebut. Jadi ya memang ada gangguan di situnya. Jadinya kita nggak tahu secara pasti dia ini sebenarnya lebih ke mana. Kalau yang dibilang super aktif ya tidak juga gitu. Apakah dia ada indikasi autis ya kami tidak berani juga untuk mengatakan seperti itu karena si anak sendiri tidak mau diasesmen secara lebih mendalam. Tapi kalau orang tuanya bekerja sama saja Pak sebenarnya seperti itu. Berarti ada Nah, penolakan di anaknya sendiri seperti itu Bu ya untuk ya di. betul Pak. Nah, terus untuk saat ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk memberikan apa meningkatkan fokus anak tersebut Jadi dan untuk proses meningkatkan berikutnya ya, ya. ya. Meningkatkan fokus Oke. anak tersebut, saya apa ya membuat kegiatan yang tersendiri untuk dia gitu. Jadi tidak selalu dia dilibatkan dalam diskusi kelompok. Jadi kadang kalau dia perlu disendirikan seperti itu saya taruh di sebelah saya nih di meja guru saya dudukkan dia di dekat saya. Jadi saya merancang suatu kegiatan tuh yang 15 sampai 20 menit saja sekira fokusnya itu masih terkumpul karena setelah itu pasti hilang fokusnya. Jadi daripada saya panjang lebar, dia kan ini tidak sama dengan yang lain seperti itu Pak. Jadi Ya, memang betul. sudah saya lakukan hal seperti itu. Jadi Ibu berusaha memberikan pendekatan khusus seperti itu Bu ya dengan Iya Pak, betul. pertama dengan membuat siswa tersebut berada dekat tempat duduknya dekat dengan Ibu seperti itu supaya mudah diperhatikan ya Bu ya. Selanjutnya kira-kira eh, dari apa yang Ibu sudah lakukan ada tidak perubahan yang mungkin terlihat atau perkembangan yang terjadi pada anak tersebut Bu? Perkembangannya ada sebenarnya Pak. Jadi ketika dia didudukkan dekat dengan saya, dia memang mau belajar seperti itu.
Hmm. Tapi tantangannya masih belum habis karena begitu saya kembalikan ke duduknya bersama teman-temannya seperti itu, saya kira kan mungkin masih 15 menit pertama saya menjelaskan di depan secara klasikal itu dia Hmm. masih bisa nangkap karena masih basic sekali, masih pengantar, masuk di bab berikutnya. Tapi ternyata waktu semua teman-temannya hening mendengarkan saya, dia menyanyi sendiri, Pak, begitu. Jadi, wah Jadi ini apa, pada saat dia sendiri dia bisa, tantangannya itu dia bisa lebih fokus, tapi dikembalikan ke bersama bergabung dengan teman, dia fokusnya hilang gitu ya. Terus pada ya, saat teman-temannya berusaha untuk hening, malah dia sendiri yang buat ribet seperti itu Bu ya. ya Nah, benar, Pak. kira-kira menurut Ibu nih, ada nggak langkah-langkah yang belum Ibu coba selama ini terkait permasalahan bagaimana sih agar siswa ini lebih, misalnya lebih fokus, lebih tenang dalam proses pembelajaran seperti itu. Langkah-langkahnya Ada mungkin ada yang rasanya, ide yang terpikiran baru, hal-hal baru. saya mungkin gini, Pak, ya. Kan saya ini sedang mengajarkan tentang korelasi nih. Jadi dia itu nggak ngerti-ngerti. Masalah variabel bebas dan variabel terikat itu dia nggak ngerti-ngerti. Jadi mungkin, nah setelah berbicara dengan Pak Wahyu ini saya jadi kepikir mungkin saya nanti bisa bawa benda yang konkret untuk menunjukkan hubungan variabel bebas dan terikat. Karena dia Hmm. nggak mengerti konsepnya masih apa itu bebas, apa itu terikat, walaupun sudah saya jelaskan mungkin ada kalau 10 atau 15 kali seperti itu, Pak. Hmm. Nah itu nanti Ibu prosesnya apakah dilakukan secara ibaratnya terlibat atau secara berkelompok Bu? Karena dia ini perlakuannya khusus, sepertinya akan saya sendirikan lagi, Pak, di meja Berarti guru sendiri lagi. ya Bu ya. Iya, karena Ah, yang lain tidak ada masalah untuk konsep variabel bebas dan terikat itu sudah tidak ada masalah, hanya dia saja yang punya masalah. Jadi mungkin nanti saya akan mencoba untuk mencari kata-kata yang lebih mudah seperti ini faktor yang mempengaruhi, ini faktor yang dipengaruhi, hmm. mungkin seperti itulah, Pak. Perkiraan Berarti saya Ibu seperti itu. berusaha memberi pemahaman awal terlebih dahulu seperti itu Bu ya, pada Betul, Pak. siswanya, secara mandiri. Nah, kira-kira nih dari hasil percakapan kita hari ini, ada nggak insight atau ide-ide yang sudah Ibu dapatkan? Ide yang sudah saya dapatkan terkait apa ya, lebih lebih kontekstual dalam mengajari anak ini, mungkin saya bisa sejenak mengajak anak ini keluar, Pak, karena kebetulan di depan kelas itu kan ada tanaman ya. Kalaunya bagaimana cara tanaman itu tumbuh, saya rasa dia bisa mengerti seperti itu. Mungkin jadinya, saya dapat insight, saya bisa memanfaatkan apa yang anak itu lihat di sekitarnya, dan itu menarik Hmm? untuk dia. Karena kalau yang berwarna-berwarna biasanya dia tertarik. Kan kalau yang Oh, tumbuh-tumbuhan itu berwarna-warni, Pak, seperti itu. berarti Ibu berusaha merangsang panca inderanya, matanya itu ya, Bu ya, pandangannya supaya dia Iya, betul menjadi lebih. sekali. Nah, kira-kira nih kapan itu akan Ibu laksanakan? Ya mungkin minggu depan, Pak, karena saya jadwalnya hanya 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Jadi ketemu lagi di minggu depan, seperti itu. Oh, oke. Berarti minggu depan Ibu akan melaksanakan kegiatan itu Bu ya. Ini betul Kira-kira sekali, sampai Pak. kapan Bu prosesnya Bu? Prosesnya saya coba dulu 1 pertemuan, Pak. Tapi kalau Hmm, kurang berhasil berarti perlu 2 pertemuan karena saya tidak tahu nih fokusnya bisa terkumpul atau tidak dengan cara seperti itu. oke. Saya tidak sabar yang menunggu hasilnya dari apa, praktik Ibu di lapangan, dan saya ingin tahu lagi perkembangan siswa tersebut seperti apa. Apakah fokusnya menjadi lebih meningkat atau seperti apa? Nah, kira-kira nih kapan kita bisa bertemu kembali Bu? Boleh setelah saya melakukan 1 kali pertemuan, Pak. Jadi kan di situ kita bisa bercerita kembali nih, dia terkumpul nggak fokusnya seperti itu. Oke. Oke, kalau gitu berarti setelah satu kali pertemuan kita lanjut lagi kembali Bu ya. Iya, iya, Pak. Berikut terkait perkembangan anak itu. Saya sangat tertarik dengan perkembangan anak tersebut. Jadi setelah mendengarkan penjelasan Ibu, ternyata ada salah satu murid dari Ibu Novi yang punya istilahnya kebutuhan khusus lah, yang perlu perlakuan khusus.
Dan tadi Ibu Novi sudah memberikan beberapa rencana tindakan yang akan Ibu Novi lakukan, yaitu salah satunya tadi membawa anak tersebut ke taman eh, dan mengajak melihat bunga-bunga, terus memberikan materi secara mandiri seperti itu Bu Novi ya. Nah, nanti Betul, gimana Bu Pak. Novi kira-kira setelah percakapan ini eh, ada yang didapatkan atau kesimpulannya seperti apa Bu? Kesimpulannya ya memang untuk menghadapi anak yang berkebutuhan khusus kita tidak bisa dengan sekali saja seperti itu, memang harus mencoba beberapa kali ya, metodenya memang trial and error gitu. Dan juga bisa apa ya, lebih menyederhanakan supaya dia lebih mudah memahami dan fokusnya bisa terkumpul, kita menggunakan sesuatu yang menarik minatnya. Dalam hal ini mungkin saya nanti akan mencoba dengan taman sekolah di mana ada bunganya warna-warni, tanamannya macam-macam seperti itu, Pak. Itu yang bisa saya simpulkan. Nggih. Oke, terima kasih Bu Novi. Kayaknya ini sudah Sama-sama. cukup Bu, ya untuk diskusi kita percakapan kita hari ini. Nggih, Dan terima kasih. kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang setelah Ibu melaksanakan proses kegiatan yang Ibu rencanakan tadi. Baik, Eh, siap. Kebetulan saya habis ini juga ada kegiatan, mohon maaf Bu ya. Saya Nggih, akhiri nggak terlebih apa-apa, dahulu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama Bu Novi.